Kembali menyaksikan Prime Time News, di mana kami memberikan informasi tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Andini Effendi. Dan saya Zakia Arfan. Kami berdua akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Ada sejumlah alasan mengapa kami menjadikan 3 agenda utama tadi sebagai fokus tema hari ini. Aksi teror yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan di saat dia sedang menangani kasus mega skandal korupsi proyek pengadaan IKTP. Dan yang kedua, ini bukan aksi pertama yang dialami Novel serta sejumlah penyidik lainnya di KPK. Bagaimana dengan agenda yang kedua? Nah, yang pertama, tadi hingga saat ini DPR tak kunjung menyelesaikan pembahasan dari RUU Pemilu. Ya, kondisi ini akan menyulitkan Komisioner KPU yang baru untuk menyiapkan agenda Pemilu 2019. Lalu apa alasan dengan isu ketiga? Nah, ini juga lagi-lagi soal kursi pimpinan Dewan yang menjadi ajang barter para elit untuk, dan kita akan mengungkapnya pada Prime Time News malam hari ini. Ya, pemirsa, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tidak dikenal usai menunaikan sholat subuh pada Selasa pagi tadi. Polisi masih mendalami siapa pelaku dari penyiraman maupun juga motifnya. Serangan fisik dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan yang disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Novel disiram air keras di bagian wajahnya saat pulang dari sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku sebanyak 2 orang yang berboncengan sepeda motor langsung melarikan diri. Lalu pas kejadian Pak Novel apa pulang dulu, apa langsung ke masjid lagi? Langsung ke masjid lagi, dipapah orang, ya, dipapah jamaah yang sempat memberikan pertolongan pertama. Oh, pertama. Terus pas kejadian itu bagaimana Bang? Kondisinya, situasinya Pak? Ya, beliau nggak bisa melihat kedua matanya. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati wadah penyimpanan yang diduga digunakan pelaku untuk menyimpan air keras dan disiramkan ke wajah Novel. Saudara Novel ditanya oleh saya, menyampaikan ada 2 orang saja. Pagi-pagi yang saya tiba-tiba berhenti depan dia menyiramkan yang tadi air keras itu. Ciri fisiknya mungkin? Belum. Selain identitas pelaku, polisi juga masih mendalami motif pelaku, terutama terkait jabatan dan kasus yang sedang ditangani Novel di KPK. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo mengecam teror yang terjadi terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Usai melantik pejabat negara di Istana Negara pada hari ini, Presiden langsung memerintahkan Kapolri untuk segera mengusut dan menangkap pelaku teror tersebut. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Pak Presiden melihat ini sebagai pelemahan KPK atau kriminal? Kriminal. Melemahkan KPK nggak Pak? Ini kriminal. Udah, nanti tugas Kapolri untuk cari siapa. Apa ada instruksi untuk penguatan penjagaan di KPK sendiri? Ya semuanya, semua penyidik harus waspada. Terhadap KPK apa Pak? Input Bapak agar mereka tetap semangat? Ya tetap semangat bekerja. Saya kira ini urusannya, karena kriminal urusannya Polri untuk cari. Ya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung merespon perintah Presiden dengan langsung membentuk tim khusus untuk mengusut siapa pelaku teror yang telah melakukan penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sampaikan tadi, kita sudah membentuk tim khusus untuk gabungan dari Polres, kemudian dari Polda, di backup juga nanti dari Mabes Polri. Kita akan berusaha maksimal untuk mengungkapnya. Saya kira itu aja. Sambil kita memberikan pengamanan tempat di rumah sakit maupun di kediaman. Kalau untuk mengenai masalah hasil yang ditemui saat ini, saya kira saya nggak bisa sampaikan. Ya, nanti pelakunya juga yang ikut mendengar nanti saya ngomong seperti ini. Yang jelas kita akan berusaha.
Tak hanya jajaran pimpinan aktif, tapi juga mantan pimpinan KPK bersimpati dan menjenguk Novel Baswedan di rumah sakit. Sebut saja Taufikur Rahman Ruki dan Abraham Samad, keduanya mengecam aksi teror terhadap Novel meski menganggap teror bagi penyidik dan pimpinan KPK sebagai hal yang biasa. Sekitar pukul 14 tadi, penyidik KPK Novel Baswedan dipindahkan dari rumah sakit di Kelapa Gading ke rumah sakit spesialis mata di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Wajah dan muka merupakan bagian tubuh Novel yang terkena siraman air keras, namun Novel disebut masih bisa beraktivitas dan berkomunikasi dengan baik. Sebelum dipindahkan ke rumah sakit khusus mata, sejumlah mantan pimpinan KPK menjenguk Novel dan mengecam tindakan pelaku kejahatan. Jelas saya prihatin. Saya prihatin dan saya juga marah. Oleh karena itu saya minta kepada Kapolri, kepada Kapolda Metro Jaya, ungkap kasus ini. Jangan biarkan mereka telah bekerja baik menjadi korban. Ya. Setahu saya selama persidangan EKTP ini ada bantuan dari Polri, dari Kobrimob untuk melakukan penjagaan. Tapi ternyata masih juga ada hal-hal yang kecolongan seperti ini. Oh seringlah, kalau bagi KPK itu sudah sarapan pagi sebenarnya. Kalau Bapak juga sering ya Pak? Kalau saya banyak, bahkan udah berhenti kira-kira sebulan yang lalu. Mobil saya itu yang dikendarai istri saya itu dipecahin kacanya, tapi nggak sempat pecah, tapi dihantam pakai palu-palu keluar dari antar anak saya sekolah. Tapi itu kita anggap hal yang biasa lah. Kalau pada saat menjadi ketua KPK Pak? Wah lebih banyak lagi, tapi menurut saya itu nggak perlu dibesar-besarkan. Karena kalau kita membesar-besarkan, orang-orang yang meneror kita itu menjadi merasa berhasil ya. Saya kira yang dialami Novel ini kan tidak pertama kali terjadi ya. Itu kan juga dulu pernah terjadi juga, dan tidak hanya kepada Novel ya. Tapi saya tidak mau berspekulasi karena saya tidak tahu perkara yang sebenarnya gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman, menurut saya kita tunggu saja hasil penyelidikan dan penyidikan. Dua mantan pimpinan KPK menegaskan insiden penyerangan Novel Baswedan pada pagi tadi merupakan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Presiden diminta tegas dan membentuk tim independen. Hal tersebut dinyatakan mantan pimpinan KPK Busyro Mukhodas dan Bambang Wijayanto. Kesimpulan dari analisa insiden hari ini dan 5 insiden sebelumnya mengindikasikan berhubungan dan berkesinambungan dengan berbagai kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Busyro bahkan tegas menyatakan tercatat sudah 6 kali upaya penyerangan ataupun percobaan pembunuhan terhadap Novel pernah dilakukan sejak Novel bergabung di KPK. Konferensi pers hari ini, terima kasih. Aksi penyiraman air keras ke bagian wajah ini bukanlah kekerasan yang pertama kali dialami oleh Novel Baswedan. Terkait pekerjaannya sebagai pemberantas korupsi, intimidasi lain seperti sengaja ditabrak hingga dipenjara pernah dialami oleh penyidik senior KPK tersebut. Bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2007, berbagai intimidasi terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi pernah dialami Novel Baswedan. Pertengahan tahun 2016, Novel pernah ditabrak oknum tidak dikenal saat sedang mengendarai motor menuju kantor. Akibatnya ia terjatuh dan mengalami luka-luka. Dalam proses menyidik perkara korupsi simulator SIM yang menjerat Irjen Pol Joko Susilo, pada Mei 2015, ia pernah ditangkap oleh Bareskrim Polri dengan tuduhan penganiayaan saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Bengkulu tahun 2004. Kasus penangkapan Novel yang sempat memanaskan hubungan antara KPK dengan Polri tersebut akhirnya tenggelam. Saat memimpin penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu tahun 2012, mobil yang ditumpangi Novel Baswedan diserang dan ditabrak oleh loyalis Amran. Penyidik KPK lain mengalami intimidasi adalah Afif Julian Miftah pada tahun 2015. Afif mengalami teror berupa ancaman bom di rumahnya. Mobilnya pun disiram dengan air keras. Tim Liputan Metro TV. Nama Novel Baswedan identik dengan pengusutan sejumlah kasus besar yang menyeret nama pejabat tinggi di negeri ini. Mulai dari proyek Hambalang, simulator SIM hingga EKTP, sepak terjang Novel patut diperhitungkan sekaligus menjadi ancaman bagi para pemain rasuah. Novel Baswedan
Terakhir terlihat akhir Maret lalu ketika bersaksi di persidangan kasus korupsi proyek KTP elektronik. Tak hanya menyebut sejumlah nama anggota dewan, tapi juga Novel membantah kesaksian politisi Hanura, Miriam S. Haryani. Aziz Samsudin, lalu yang disebut juga atas nama Desmond Maisa, Masinton Pasaribu, seingat saya atas nama Sapudin Suding, lupa saya. Ada seseorang yang disebut, yaitu namanya Pak Bambang Susatyo. Yang bersangkutan ini salah satu orang yang disebut oleh saksi ini yang mengancam, Yang Mulia. Nama penyidik KPK jebolan Akademi Kepolisian 1996 ini mulai dikenal ketika menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin di Kolombia, sekaligus menjadi saksi di persidangan Nazarudin. Novel dikenal tenang, dingin, dan tanpa kompromi. Seperti saat menghadapi amarah anggota dewan yang ingin menemui Muhammad Nazarudin di rutan Makobrimob. Atau ketika menggeledah ruang kerja anggota Dewan Zulkarnain Jabar yang kemudian ditahan karena kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Pria kelahiran Semarang tahun 1977 ini pun tak segan menciduk senior alma maternya Irjen Pol Joko Susilo dan menjeratnya dengan kasus korupsi proyek simulator SIM. Belum lagi jeratan untuk kepala daerah. Sebut saja Bupati Buol Amran Batalipu yang dibawa langsung oleh Novel ke Jakarta karena kedapatan menerima uang suap 2 miliar rupiah dari perusahaan kelapa sawit. Rekam jejak Novel dalam 3 tahun terakhir mendapat sorotan sekaligus ancaman. Terutama ketika membuka tabir rasuah proyek korupsi yang menyeret sejumlah nama petinggi negeri. Tim Liputan, Metro TV. Sebelum mengalami teror, Novel sempat mendapatkan surat peringatan dari pimpinan KPK. Kami akan hadirkan informasi dan perbincangannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time News.